Pamit jajan, bocah 3 tahun tak kunjung pulang. Curi ponsel, jukir tutupi tubuh pakai sarung. Bejat oknum kepala SPPG cabuli siswi SD. Viral pelaku curas todong guru pakai parang. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewi Manik selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari seorang oknum juru parkir yang diduga mencuri HP milik pelayan warung kopi di Jalan Halat Medan, Sumatera Utara. Agar tidak terlihat kamera pengawas, pelaku menutupi seluruh tubuhnya menggunakan sarung. Aksi pencurian yang dilakukan oknum jukir berinisial DS terekam kamera CCTV yang terpasang di area warkop tempat korban bekerja sebagai pelayan di Jalan Halat Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman ini, pelaku yang merupakan juru parkir di depan warung Aceh ini terlihat masuk ke dalam warung. Agar wajahnya tidak tertangkap CCTV, pelaku sengaja menutupi sekujur tubuhnya dengan kain sarung. Memanfaatkan kondisi warung yang sepi dan tidurnya korban, pelaku dengan leluasa mencari barang berharga dan mengambil ponsel di atas meja lalu membawanya. Kapolsek Medan Area AKP Ainil Yakin Rabu sore mengatakan pelaku merupakan juru parkir di depan warung Aceh tempat korban bekerja. Pelaku masuk ke dalam warung dengan menutupi wajahnya dengan kain sarung agar tidak tertangkap kamera pengawas. Setelah sebulan aksi pencurian dilaporkan, petugas akhirnya berhasil menangkap pelaku. Korban sebagai karyawan di salah satu warkop di Jalan Halat. Kemudian pada saat itu korban sedang tertidur. Kemudian pada sekitar kurang lebih pukul 05.00 tersangka mengambil HP korban, di mana kita kurang lebih 1 bulan dapat berhasil mengamankan tersangka, di mana tersangka tersebut berhasil kita identifikasi berdasarkan dari rekaman CCTV yang berada di warkop tersebut, di mana tersangka bekerja sebagai tukang parkir di warkop tersebut, dan di mana tersangka menggunakan sarung untuk mengelabui agar tidak terlihat. Tetapi pada saat melakukan aksinya, salah satu masyarakat berhasil mengenai wajah tersangka. Kepada petugas, tersangka mengaku ponsel dijual seharga Rp600.000. Uang hasil penjualan ponsel digunakan tersangka untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang, karena pendapatan sebagai juru parkir tidak mencukupi kebutuhan ekonominya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polsek Sekampung Udik meringkus seorang buronan kasus pembegalan sadis di Kabupaten Lampung Timur. Pelaku yang tega menganiaya korbannya hingga cacat permanen ditangkap setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran di area perkebunan. Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik penangkapan pelaku pencurian dengan kekerasan berinisial AK. Pelaku tak berkutik usai dikepung petugas di tengah perkebunan singkong warga di Kecamatan Sekampung Udik. Penangkapan berlangsung cukup dramatis lantaran pelaku sempat berusaha melarikan diri. Penyelidikan mengungkap pada September 2025 lalu, pelaku membacok punggung dan jari seorang petani hingga putus, sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor korban. Jadi di Wilkum kami, yaitu Wilkum Kecamatan Sekampung Udik, pelaku melakukan pembegalan atau pencurian dan kekerasan dengan cara menyerang korban hingga terputus jarinya dan melukai korban di punggung. Lalu kabur membawa kendaraan. Berdasarkan pemeriksaan sementara, untuk pelaku merupakan residivis dan diduga telah beberapa kali melakukan aksi pencurian dan pencurian dengan kekerasan. Kemudian kami masih dalam pengembangan penyidik.
Pelaku kemudian digelandang ke Mapolsek Sekampung Udik guna pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Oknum Kepala SPPG di Kabupaten Lampung Timur yang diringkus polisi usai diduga kuat melakukan aksi penculikan dan pencabulan siswi SD. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus meminta bantuan mengambil buku di sekolah sebelum akhirnya dibawa ke area persawahan. Tim gabungan TK 308 Polsek Purbolinggo meringkus oknum kepala SPPG berinisial DD. Tersangka dibekuk petugas usai mendapat laporan keluarga korban pada akhir Januari lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga merayu korban yang masih di bawah umur dengan modus meminta bantuan untuk mengambil buku di sekolah. Namun tersangka justru membawa korban ke area persawahan yang sepi. Pelaku diduga melakukan tindak kekerasan seksual terhadap korban. Polisi turut menyita 1 unit sepeda motor dan rekaman CCTV kejadian. Adapun kejadian itu terjadi pada hari Jumat hari Jumat tanggal 30 Januari 2026. Yang mana korban dibujuk rayu dengan bahasa minta tolong diantar mengambil buku karena posisi nggak bisa bawa menggunakan R2, sehingga korban diajak ke posisi di SD, lokasinya SD pengambilan buku itu. Pelaku membawa korban ke arah Dusun 4, area pesawahan Tanjung Kusuma. Di situ pelaku melakukan hal yang tidak sebaiknya dilakukan. Suka sama anak kecil. Udah pernah berobat sih? Belum. Udah berapa kali? 1 kali. 1 kali. Sebelumnya di Padang? Kadang. Nggak jadi? Nggak jadi. Tapi sempat ada niat? Iya. Kerjaan aslinya? Kerjaan aslinya di dapur. Di dapur, sebagai kepala? Iya. Kepala apa? SPPG. PPG? Iya. Udah berapa tahun? Baru 7 bulan. Udah berbuat? Udah. Menyesal. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Purbolinggo dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan kekerasan atau curas yang sempat viral di media sosial terhadap 2 ASN akhirnya diungkap jajaran Polsek Merapi Barat, Polres Lahat, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap kurang dari 1 jam usai melakukan penodongan di Simpang 4 PT Bau, Desa Negeri Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Seorang pria berinisial DRS warga kota Palembang ditangkap kurang dari 1 jam setelah melakukan aksi penodongan di Simpang 4 PT Bau, Desa Negeri Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kapolsek Merapi Barat, Ibtu Chandra Kirana mengatakan peristiwa bermula ketika pelaku lebih dulu mencuri sepeda motor Honda Beat Street warna biru yang terparkir di depan rumah korban, Arsal Effendi, di Desa Lubuk Betung, Kecamatan Merapi Selatan. Saat melintas di simpang Jalan PT Bau, pelaku melihat korban lain, Elpia, seorang guru yang tengah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih. Pelaku kemudian menghentikan korban dan menodongkan senjata tajam jenis parang. Dalam kondisi terancam, korban tidak mampu melawan dan pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban. Aksi ini memicu kepanikan warga dan cepat menyebar di media sosial. Petugas dan warga melakukan pengejaran dan memblokade sejumlah titik di jalur lintas Muara Enim Lahat. Di Simpang Servo, anggota mendapati seseorang dengan ciri-ciri sesuai laporan, mengenakan topi putih dan jaket coklat, mengendarai Honda Scoopy putih dengan nomor polisi BG4050 EAW milik korban. Saat hendak dihentikan, pelaku berusaha kabur dengan memutar arah. Pengejaran itu berlanjut hingga akhirnya pelaku ditangkap dan ditemukan bersembunyi di Desa Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur. Curanmor yang di Merapi Barat itu seperti apa, Bang? Baik, dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Jadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 itu di Simpang PT Bau di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, itu telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang mana korbannya adalah seorang ibu-ibu dan seorang guru
korban itu pada saat melintas itu diancam oleh seorang pelaku inisial D menggunakan sepeda motor, dan pada saat itu ini kejadiannya sempat viral di media sosial, dan akhirnya kendaraan korban yaitu motor Scoopy itu berhasil dilarikan oleh pelaku, namun dengan kecekatan dan kesigapan dari Polres Lahat dan Polsek Merapi, pelaku pada hari itu juga berhasil diamankan dan ditangkap di daerah Lahat juga. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 2 unit sepeda motor yaitu Honda Scoopy putih BG 4050 EAW dan Honda Beat Street BG 2103 EAF. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 479 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara. Dari Lahat, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berpura-pura bermain biliar, sejoli terekam CCTV saat mencuri motor pengunjung di salah satu kafe di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Polisi berhasil mengamankan sejoli dari amukan massa. Layaknya pengunjung, pasangan kekasih berbaju hitam ini terlihat mendatangi kasir untuk bermain biliar di sebuah kafe di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Namun ini adalah modus mereka untuk mengamati situasi. Sejoli ini ternyata mengincar motor pengunjung kafe di parkiran. Saat kondisi sepi, pelaku pria membawa kabur motor metik berwarna hitam, sedangkan pelaku perempuan membuntuti di belakang dengan mengendarai motor berwarna merah. Selang beberapa hari, warga mengendus keberadaan keduanya di dalam rumah. Warga yang kesal sempat menganiaya pasangan sejoli tersebut. Beruntung polisi tiba di lokasi dan berhasil menyelamatkan nyawa keduanya dari amuk massa. Dua orang. Apakah itu pasangan suami istri atau gimana? Saat ini mungkin kita membuat klarifikasi. Sekarang pelaku sekarang dibawa kemana, Bang? Pelaku kita amankan di Polsek. Untuk diminta keterangan lebih lanjut, pasangan yang diduga telah beraksi lebih dari 1 kali ini langsung diamankan ke Mapolsek Datuk Bandar. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aparat TNI Kodim 0212 Tapanuli Selatan turun tangan melakukan penertiban tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pemirsa, penertiban ini menindaklanjuti instruksi pimpinan TNI menyelamatkan lingkungan dari kerusakan akibat penambangan emas ilegal. Puluhan pasukan TNI dari Kodim 0212 Tapanuli Selatan melakukan penertiban tambang emas ilegal di wilayah Kecamatan Batang Natal dan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Rabu 4 Maret 2026 sore. Dalam operasi ini, TNI berhasil mengamankan 6 unit alat berat jenis ekskavator yang diduga digunakan untuk mengeruk bantaran Sungai Batang Natal dan Linggabayu untuk mencari bijian emas. Kedatangan TNI ke lokasi tambang ini membuat puluhan pekerja tambang lari ketakutan. Alhasil, 6 orang pekerja tambang yang sedang beraktivitas mencari emas berhasil diamankan pihak TNI. Petugas menyita alat berat ekskavator di lokasi dan membawa para pelaku untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Petugas TNI juga masih memburu para pemodal tambang yang diduga kabur usai penggerebekan. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara juga melakukan penggerebekan di lokasi tambang emas ilegal di Kecamatan Tanotombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan 2 hari yang lalu. 12 alat berat beserta 17 pekerja tambang juga diamankan polisi sebagai upaya menjaga keselamatan lingkungan dari aktivitas perusakan alam. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Polisi menangkap 30 pengedar, 4 kurir, dan 24 pemakai narkoba di Bandar Lampung dalam kurun waktu 2 bulan. Peningkatan ini dilakukan untuk menekan peredaran gelap narkotika selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Operasi penangkapan digelar oleh Polresta Bandar Lampung melalui Satuan Reserse Narkoba di sejumlah titik rawan peredaran. Dari total 58 orang yang diamankan, 52 orang merupakan laki-laki dan 6 orang perempuan dengan peran berbeda dalam jaringan peredaran. Sebanyak 30 tersangka berperan sebagai pengedar.
4 orang sebagai kurir, dan 24 orang lainnya merupakan pemakai. Mereka ditangkap di lokasi berbeda, mulai dari kawasan pemukiman hingga titik yang diduga sering digunakan sebagai tempat transaksi. Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti berupa sabu seberat 100,07 gram, ganja 1044 gram, tembakau sintetis 93,36 gram, serta 34,5 butir ekstasi yang siap diedarkan. Polisi menegaskan operasi ini akan terus ditingkatkan selama bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri, guna menjaga situasi Kamtibnas tetap kondusif dan mencegah peredaran narkoba meluas. Berhasil mengungkap 42 laporan polisi terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan sebanyak 58 orang tersangka dengan perincian 52 orang 52 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Dari 58 tersangka yang diamankan ini, itu 30 diantaranya berprofesi sebagai pengedar, 24 itu adalah pemakai narkoba dan 4 orang sebagai penerima. Terus, barang bukti yang disita selama periode 1 Januari hingga 25 Februari ini, yang pertama itu narkotika jenis sabu-sabu itu sebanyak 100,07 gram. Yang kedua, ganja sebanyak 1044,94 gram. Tembakau sintetis sebanyak 93,36 gram. Dan pil ekstasi sebanyak 34,5 butir. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal bersama saya Deo Manik, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, seorang anak laki-laki berusia 3 tahun tak kunjung pulang ke rumah setelah berpamitan jajan di warung. Sang ayah anak korban ini melaporkan peristiwa ke Polrestabes Palembang setelah bersama warga mencari selama 1 kali 24 jam namun tak kunjung bertemu. Seorang anak laki-laki bernama Muhammad Arselio berusia 3 tahun dilaporkan hilang ke SPKT Polrestabes Palembang. Ayah sang anak melapor ke kantor polisi setelah 1 kali 24 jam, Muhammad Arselio tak kunjung pulang ke rumah setelah berpamitan jajan ke warung di dekat rumahnya di Jalan KH Azari, Lorong Semeu 1, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Keluarga bersama dengan warga sempat mencari dengan membawa foto korban, namun tidak kunjung menemukan. Ayah kandung korban, Ruby Sugara, berharap anaknya bisa ditemukan kembali. Muhammad Arselio keluar rumah pada Senin 2 Maret 2026 sekitar pukul 11.00 WIB. Ya ke warung, habis dari warung nggak pulang lagi ke kontrakan. Oh, sudah sempat melihat rekaman CCTV di sekitar? Cuma lihat di warung. Ada anaknya? Ada. Habis itu nggak kelihatan lagi? Habis itu nggak tahu lagi sampai hari. Diduganya diculik atau apa? Kurang tahu juga. Sudah berapa lama? Apa? Sudah berapa lama anaknya hilang? Dari kemarin, dari jam 10.30. Menurut keterangan tetangga ada nggak yang lihat dia cuma orang? Ada. Tetangga pun nggak ada yang lihat? Ada. Pemilik warung? Pemilik warung cuma sekedar waktu belanja. Sudah dicariin mana Mas? Sudah sekitaran Pelaju, Sentosa, sama arah 10 Ulu, Ketapati. Ada ciri khusus nggak ada, Mas? Ciri khususnya sih nggak ada, cuma matanya agak sipit. Jadi kejadiannya kemarin pukul 10.30. Jadi yang di rumah itu istri dan anaknya 2. Untuk anak yang hilang itu anak kedua, usianya 3 tahun. Izin ke mamanya mau beli jajan di warung.
jarak dari warung ke rumahnya sekitar 20 meter, tapi tidak kembali-kembali, dan setengah jam kemudian baru disadari dan dicari. Aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan terkait laporan kehilangan Muhammad Arselio ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan yang meringkus seorang pria berinisial SI lantaran nekat menyebarkan konten asusila milik kekasihnya ke media sosial. Pelaku ditangkap di Kota Bekasi, Jawa Barat setelah korban melaporkan aksi pengancaman dan pemerasan yang dialaminya. Unit Tipiter Satreskrim Polres Goa berhasil melacak dan meringkus SI pelaku penyebaran konten asusila di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku nekat melakukan aksinya lantaran sakit hati karena lamarannya ditolak korban. Pelaku mengancam dan memeras korban dengan menyebarkan hasil rekaman layar saat keduanya melakukan video call asusila. Pelaku langsung digelandang ke Mapolres Goa guna menjalani pemeriksaan intensif. Petugas menyita barang bukti berupa 1 unit ponsel serta 1 unit flash disk yang digunakan untuk menyimpan dan menyebarkan video. Unit Tipiter Satreskrim Polres Goa alhamdulillah berhasil mengamankan 1 orang terduga pelaku kaitan dengan penyebaran konten pornografi. Yang mana 1 orang terduga pelaku ini kami amankan tepatnya di wilayah Kota Bekasi. Adapun motif daripada pelaku yakni karena sakit hati. Terkait dengan penyebaran konten pornografi ini, pelaku melakukan video call seks tanpa sepengetahuan daripada korbannya. Pelaku melakukan perekaman dengan menggunakan rekaman layar. Setelah itu, pelaku melakukan pengancaman kepada korban, tidak dituruti oleh korban, kemudian pelaku menyebarkan konten pornografinya, yakni ke 3 akun media sosialnya. Motifnya karena sakit hati. Jadi korban ini diajak nikah oleh pelaku, tetapi korban tidak mau karena statusnya sudah memiliki suami. Akibat perbuatannya, SI kini mendekam di sel tahanan Mapolres Goa dan dijerat pasal tentang penyebaran konten asusila dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap peredaran narkotika jenis ganja seberat lebih dari 41 kg. Diduga ganja merupakan bagian dari jaringan Sumatera yang beredar di Bekasi, Jakarta, Depok hingga Surabaya. Aparat Polres Metro Bekasi Kota mengamankan seorang pemuda berinisial AS di Bintara 4, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa 3 Maret 2026 sore. Petugas mengamankan 30 kg ganja yang ditutup lakban coklat. Pengungkapan kasus ini bermula dari temuan 2 kg ganja di kawasan Sumber Arta, Kota Bekasi. Petugas melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah kontrakan tersangka dan menemukan 2 karung berisi ganja dengan berat sekitar 30 kg. Selain itu, petugas juga kembali melakukan pengembangan ke sebuah rumah di wilayah Tambun, Kabupaten Bekasi. Di lokasi ini, petugas kembali menemukan barang bukti ganja seberat kurang lebih 9 kg. Dari hasil penyelidikan sementara, ganja ini berasal dari jaringan Sumatera. Modus operandi yang digunakan adalah mengirimkan barang melalui jasa ekspedisi dengan menyamarkan ganja menggunakan serbuk kopi agar tidak tercium aromanya. Tersangka berinisial AS diketahui tinggal di kontrakannya sekitar 6 bulan dan diduga sudah beroperasi selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Petugas mengatakan, dengan pengungkapan lebih dari 42 kg ganja ini, pihaknya berhasil menyelamatkan sekitar 30.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Kita dari Polres Metro Bekasi Kota mengungkap narkotika jenis ganja, dan ini alhamdulillah ada sekitar 30 kilo lebih. Awal mulanya kita ungkap 2 kilo di daerah Sumber Arta, kemudian dari hasil pengembangan itu kita ini kan ke rumah daripada tersangka. Ini di situ di dalam kita temukan ada 2 karung, kira-kira mungkin sekitar 30 kiloan. Kemudian dari situ pun juga kita kembangkan lagi ke rumah pelaku yang ke rumah tersangka juga di daerah Tambun. Di situ ada kurang lebih 9 kilo juga. Kemudian kalau kita melihat bahwasanya ini adalah
kelompok jaringan Sumatera, dan peredarannya kemarin juga sudah sempat mengirim barang ke Surabaya, dan juga selama ini peredaran juga di Jakarta, Bekasi, dan juga di Depok. Tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Hingga kini polisi masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran ganja tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pembobolan ruko Pegadaian di kawasan Cipayung, Pancoran Mas, Kota Depok berlangsung tegang pada Rabu 4 Maret 2026 dini hari. Petugas kepolisian bersenjata lengkap langsung mengepung lokasi, namun pelaku berhasil melarikan diri. Sejumlah personel patroli bersenjata lengkap Polres Metro Depok melakukan penyisiran ruko gadai yang dibobol di Jalan Raya Cipayung, Pancoran Mas, Kota Depok. Kasus ini bermula saat seorang pegawai ruko melihat pergerakan mencurigakan melalui kamera pengawas yang terhubung ke ponselnya. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, sebelum beraksi, pelaku sempat melumpuhkan sistem keamanan dan kamera pengawas. Cuma saya bangun tuh keluar udah rame. Ada polisi tuh, nyatanya tuh karyawannya baru datang. Malingnya udah kabur, udah buka pintunya, malingnya udah kabur. Nggak sempat ketangkep? Ya nggak sempat. Ke atas katanya, ke atas bobolnya ke atas jalan. CCTV-nya udah CCTV-nya udah diputusin sama malingnya. Katanya kelihatan kakinya, nggak tahu dari mana kelihatannya. Dia masuk lewat mana Bu katanya Bu malingnya Bu? Katanya dari situ tuh, dari pinggir ke atas. Oh, lewat atap. Ya. Atapnya. Ke atap ya. Cuma kalau berangkasan nggak bisa dibobol katanya, udah di pagar besi katanya tuh. Keburu ketahuan. Ketahuan, berarti gagal ya Bu? Gagal. Saat petugas melakukan pengepungan, pelaku nekat membobol bagian plafon dan genteng di salah satu ruangan hingga berhasil lolos dari sergapan petugas. Hingga kini, pihak ruko Pegadaian belum dapat merinci total kerugian akibat insiden tersebut. Kasus ini kini tengah dalam penyelidikan intensif Satreskrim Polres Metro Depok guna mengejar pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, terpergok saat beraksi usai sholat tarawih. 1 dari 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor babak belur dihajar warga di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 3 Maret 2026 dini hari. Warga yang geram ramai-ramai menghajar pelaku curanmor yang terpergok saat beraksi di salah satu rumah di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa 3 Maret 2026 dini hari. Warga yang sudah dikuasai emosi terus melayangkan bogem mentah kepada pelaku secara bergantian. Meski pelaku berinisial AA ini merintih kesakitan sembari meminta ampun. Namun pelaku akhirnya selamat setelah sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Kresek tiba di lokasi untuk mengamankannya dari amukan massa yang semakin beringas. Ketua RT setempat mengatakan, pelaku yang berjumlah 2 orang ini awalnya terlihat hendak mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir di teras rumah. Naas, meski pelaku sudah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor, namun aksinya diketahui salah satu warga yang langsung berteriak meminta pertolongan warga lainnya. Warga pun berdatangan hingga membuat panik kedua pelaku yang mencoba melarikan diri meninggalkan motor curiannya. Satu pelaku tertangkap, satu pelaku lainnya berhasil kabur. Ya, pertamanya sih ditanya, katanya, "Dek, nungguin siapa?" Katanya, "Nungguin, ada yang tungguin tuh," katanya. Terus ada yang lihat, lagi ituin motor, lagi dibawa motornya, itu kelihatan warga, langsung dilempar, motornya kabur diteriakin warga, terus ngumpet di pohon pisang, ketemu dibawa ke tempat saya, terus saya telepon polisi, terus tidak aktif, Pak polisinya udah ditelepon Pak Haji Jaidi katanya, terus ya udah katanya ntar OTW katanya, terus gitu, terus digebukin warga pada berdarah mukanya. Ya udah itu aja, terus datang Pak polisi dibawa langsung ke Polsek Kresek. Jadi pelakunya ada berapa? 2. Ada 2. Jadi yang satu lolos, yang satu kena. Dari pemeriksaan polisi, pelaku diketahui sudah membuntuti korban sejak dari jalan raya. Ketika korban memarkirkan sepeda motornya di teras rumah, pelaku langsung beraksi. Pada polisi, pelaku mengaku sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah lain. Dari tangan pelaku, polisi menyita perkakas pencurian dan sepeda motor korban. Kebetulan pelaku ini mungkin sudah mengincar ya, atau sudah mencari sasarannya, dan
seketika pada saat si korban turun dari motor diparkir, tidak berselang beberapa waktu, pelaku yang mungkin sudah mengikuti si korban itu langsung melakukan katakan perbuatannya, ya, mau atau hendak mengambil sepeda motor yang diparkir. Namun langsung seketika juga diketahui oleh si korban. Si korban berteriak, pelaku kabur, ya, karena itu area persawahan, pelaku kabur ke arah persawahan, ya. Dan yang satunya lari dengan mengendarai sepeda motor yang dia bawa pada saat peristiwa kejadian. Ya, kita bersyukur bersama dengan bantuan warga, ya, walaupun sempat bersembunyi di area persawahan, kita bisa menemukan pelaku, dan oleh warga saat itu juga diamankan ke rumah salah satu RT di lokasi kejadian. Rekan-rekan, pelaku yang ada kita amankan satu orang, itu berinisial AA, ya, warga kalau sesungguhnya dia orang kampung sini, tapi di KTP-nya dia sudah warga Matraman, ya, karena istrinya adalah warga Matraman. Dan si pelaku ini berapa kali melakukan kejahatan? Ya, ini untuk pelaku sendiri, ya, ini kita dapatkan dari warga di sekitar TKP karena mereka mengenal. Untuk mungkin perbuatan-perbuatan yang melawan hukum ini mungkin sudah, ya, beberapa kali. Tapi untuk Polsek Kresek sendiri, ya, kita bersyukur dengan bantuan warga kita bisa menghentikan perbuatannya. Untuk sementara ini yang terdaftar di kita itu baru pertama kali ini. Barang bukti yang diamankan apa? Barang bukti yang diamankan itu ada satu tas kecil yang berisikan ada semacam peralatan-peralatan, ada martil, kayak alat-alat pertukangan seperti itu, yang mungkin ada hubungannya dengan kegiatan atau perbuatan atau kejahatan yang dia akan lakukan. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kresek. Sementara satu pelaku lainnya yang berhasil kabur kini masih dalam pengejaran unit Reskrim Polsek Kresek. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polsek Kedung Kandang meringkus 2 pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kota Malang, Jawa Timur. Mirisnya, kedua pelaku mengaku nekat mencuri untuk poya-poya dan juga membeli minuman keras. Rekaman video amatir menampilkan detik-detik 2 pelaku pencurian sepeda motor diringkus di salah satu warung kopi di Kelurahan Buring, Kota Malang. Keduanya tidak berkutik saat sejumlah anggota Reserse Kriminal Polsek Kedung Kandang menyergap mereka. Kedua pelaku diketahui telah beraksi di 2 lokasi berbeda, yakni di kawasan Kedung Kandang dan Mergosono. Para pelaku menggunakan modus merusak kunci kendaraan menggunakan kunci letter T. Guna menghilangkan jejak, pelaku kerap membuang plat nomor kendaraan curian sebelum dijual. Hasil dari penjualan motor ini digunakan keduanya untuk berfoya-foya dan membeli minuman keras. 1 unit motor yang belum sempat terjual disita dan diserahkan kembali kepada korban. Milik korban menggunakan kunci letter T. Ini yang perlu diwaspadai. Lalu mereka sempat membuang plat nomor untuk mengaburkan jejak mereka. Namun alhamdulillah ada 1 motor yang berhasil kita dapat milik korban, dan korbannya juga sudah ada di Polres. Mungkin masnya bisa nyoba motornya, kuncinya ada? Ya, dicoba. Oh, mana? Oh ya, ya, terima kasih, dimatikan, di standar lagi. Kini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Mapolsek Kedung Kandang dan dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi pencurian kendaraan bermotor yang kembali terjadi di wilayah Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Sepeda motor milik pegawai minimarket Raib digasak pelaku pada Selasa 3 Maret 2026 subuh.
Peristiwa pencurian sepeda motor ini terjadi di area parkir sebuah minimarket di Jalan Pedongkelan Raya RT 01 RW 06 Semper Timur, Cilincing. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, pelaku diduga berjumlah lebih dari 2 orang dan datang menggunakan sepeda motor. Mereka memanfaatkan situasi lokasi yang sepi saat jam subuh. Salah satu pelaku terlihat merusak kunci stang dengan cara ditendang. Setelah kunci rusak, pelaku lain mendorong motor keluar dari area parkir. Sepeda motor yang digasak merupakan Honda Stylo berwarna merah dengan nomor polisi B4412 UGF. Saat kejadian, korban sedang menjalankan shift malam di minimarket tersebut. Korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Cilincing untuk penanganan lebih lanjut. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan menggunakan kunci ganda, serta memarkirkan kendaraan di tempat yang aman dan terpantau CCTV. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, hilang usai pergi ke warung, bocah 3 tahun ditemukan tewas. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Isak tangis pecah di Jalan Kiai Haji Ashari, Lorong Semeru 1, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Muhammad Arcelio, bocah laki-laki berusia 3 tahun yang dicari sejak kemarin, akhirnya ditemukan tidak bernyawa di bawah kolong jalan dekat rumahnya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh ibu kandungnya sendiri setelah air sungai Musi mulai surut pada Kamis pagi. Korban ditemukan dalam posisi terjepit di bawah jalan kayu yang menjadi akses utama warga sekitar. Peristiwa bermula ketika korban pergi ke warung dan diduga terpeleset hingga tercebur ke lubang pinggir jalan sedalam 1 meter. Kondisi air sungai yang sedang pasang membuat korban terseret ke bawah kolong jalan. Hilang kemarin setengah 11 kemarin. Jam 11 setengah 11 lah kemarin. Itu bisa ketemu kayak mana Pak? Itu kan bisa dengar tadi istrinya juga yang nemuin ini. Dia nggak tahu mana-mana kan orang tuanya kan. Dia pengen nyuruh bawa ini. Ngecek Pak ya? Ngecek Pak, rupanya dia lah. Iya, dia manggil pas ditemu kita di dalam keadaan banyu besar apa Pak? Kecil. Tidak turun. Oh, kemarin banyak-banyak ya Pak? Iya, pasang. Ini rencananya di kebutuhan Pak. Di Nagas Bida kita. Ini anak keberapa nih Pak? Anak tua. Anak kedua Pak. Jasad korban kemudian dievakuasi warga dan disemayamkan di Pemakaman Umum Telaga Swidak, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Beginilah aktivitas sejumlah warga Banjarwangi dan Singajaya di Garut, Jawa Barat pada sore hari. Mereka menjadi fotografer dadakan di tepi jalan yang rusak. Dengan latar belakang lubang menganga dan genangan air, para pengendara yang melintas justru dijadikan model foto. Setiap pengendara yang berhasil melintasi jalan berlubang tanpa terjatuh tidak luput dari jepretan kamera warga. Sementara pengendara yang terpaksa melambat atau hampir terperosok juga menjadi bagian dari dokumentasi. Hasil foto dan video ini kemudian diunggah ke media sosial sebagai bentuk sindiran, sekaligus protes kepada pihak terkait agar segera melakukan perbaikan. Salah seorang warga menyebut melalui foto atau gambar dirinya ingin menyampaikan kritik kepada pihak terkait agar jalan rusak segera dilakukan perbaikan. Kita lagi biasalah sama rekan-rekan fotografer karena sekarang momennya bulan puasa, jadi kita setiap sore ngabuburit lah. Ya, jadi kita ngabuburit bareng. Ini kenapa memilih spot fotonya jalan rusak yang seperti ini gitu Kang? Yang pertama, menurut kami seni dari fotografer, jalan rusak itu mempunyai makna estetis gitu lah. Yang kedua, kami ingin menyampaikan ada beberapa momen foto, ada yang ingin kami sampaikan melalui gambar yang kami ambil. Jadi kritis juga ya, bentuk kritik lebih ke sana kami tuangkan bukan dari kata-kata tapi dari gambar yang kita ambil. Memangnya Kang ini sudah berapa lama nih jalan di sini rusak nih Kang? Kalau jalan setahu saya sih udah lama, tapi katanya sih di sebelum Lebaran, insya Allah mudah-mudahan jalan ini udah bisa bagus. Nah Kang, ini jalan yang berlubang nih katanya ada yang jatuh ya, sering makan korban atau gimana Kang? Kadang-kadang kan musim hujan, kemudian kalau musim hujan kan kita kalau pengendara motor kan tidak bisa membedakan genangan air berlubang yang dalam ataupun yang tidak, kadang terjadinya seperti itu.
Sementara warga yang merantau dari kota memilih lebih awal mudik ke kampung halamannya guna menghindari kemacetan akibat peningkatan volume kendaraan dan diperparah oleh jalan rusak. Ini habis pulang dari kota Pak, kebetulan mau pulang lebih awal. Ini memangnya kenapa Pak pulang mudik lebih awal nih Pak? Lihat kondisi jalan yang area dari Cikajang ke Tobrong ke Singajaya kebetulan belum benar-benar bagus. Takutnya nanti motor rusak di jalan mogok, ditambah lagi macet Pak. Jadi memilih lebih awal gitu ya karena kondisi jalan rusak gitu Pak ya? Daripada nggak mudik, nggak lebaran bersama keluarga di kampung, mendingan pulang lebih awal aja Pak. Oh gitu ya Pak ya. Nah Pak, menanggapi jalan rusak ini Pak, gimana tanggapannya? Terus harapannya seperti apa Pak? Harapannya ya kalau bisa secepatnya untuk pemerintah daerah Kabupaten Garut cepat terrealisasi. Soalnya barusan juga pas pulang kondisi lagi puasa, lapar, ditambah lagi harus pilih-pilih jalan, ya lumayan lelah. Dan warga berharap cara unik ini mampu menarik perhatian instansi terkait sehingga ruas jalan Banjarwangi Singajaya segera diperbaiki jelang lebaran dan tidak lagi memakan korban. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Ular hijau jenis bajing dengan panjang 2 meter ini akhirnya ditangkap petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kulon Progo setelah kedapatan berkeliaran di sekitar perkarangan dan bersembunyi di warung mie ayam setelah dikejar warga di Desa Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Ular dengan nama latin Gonyosoma oxycephalum keluar dari gorong-gorong di sekitar rumah warga. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi ular ini karena kondisi dapur warung mie ayam yang sempit dan gelap. Ular ini ditangkap karena khawatir akan masuk ke rumah dan membahayakan warga. Temunya seperti apa? Keluar dari selokan itu loh. Itu keluar terus ada kucing ngejar-ngejar. Nah, saya lihat pas kebetulan buka pintu loh sama istri saya itu langsung saya keluar kejar. Saya pakai bilah, cuman udah keburu masuk ke warung. Ya itu viper Pak, viper garap lah soalnya. Kan kayak itu jenisnya namanya macam-macam, cuma kalau dari corak warna itu kan hampir sama menyerupai, tapi itu juga kategorinya ular berbisa tinggi Pak. Panjangnya kurang lebih 1 meter lebih, bisa 1 meter lebih. Gonyosoma yang ular hijau berekor silver atau coklat, itu jenis yang tidak berbisa. 2 meter. Tadi itu ada telepon ke Mapolda Wates untuk mengevakuasi ular di warung mie ayam, untuk yang buat rumah takut terus telepon damkar. Akhirnya bisa dievakuasi. Usai ditangkap, ular hijau ini dievakuasi petugas ke markas pemadam kebakaran Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Rencananya ular ini akan diserahkan ke BKSDA Yogyakarta untuk dilepas liarkan. Warga yang menemukan satwa berbahaya agar segera melaporkan ke petugas agar tidak membahayakan keselamatan warga. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Insiden kecelakaan yang melibatkan 2 minibus terjadi di Jalan Maler, Kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat, Selasa, 3 Maret 2026 siang. Akibatnya salah satu kendaraan yang merupakan mobil minibus taksi online terjun bebas ke dalam sungai. Beruntung insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Pengemudi taksi online hanya mengalami luka ringan di bagian tangan dan kepala saat mobilnya terseret masuk ke dasar sungai. Begitu pula dengan sopir minibus lainnya. Namun kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan ini mengalami rusak dan penyok pada bagian depan. Insiden kecelakaan ini diduga terjadi akibat minibus berjenis Avanza melaju dengan kecepatan tinggi. Minibus kemudian melambung dan menabrak taksi online yang berada di jalur berlawanan yang sudah berhenti dengan memberi lampu tanda bahaya. Pas kejadian memang lagi posisi ke sana, apa ke sini kan? Ke sana? Ke sana. Terus gimana kan bisa sampai ke bawah kan? Kedorong yang lawan arah tarik. Didorong, saya udah ngasih lampu tembak, tetap aja. Sempat tabrakan dulu? Ya sempat tabrakan, terus kedorong. Kedorong gitu kan? Akang ada berapa orang di dalam mobil? Baru mau nyemput penumpang. Akang Grab? Iya. Sendirian berarti ya? Sendirian. Ada yang luka kan? Ini? Bagian tangan? Ya sama ini, sama kepala dikit. Ya.
Betul, jadi kejadian tersebut ya itu di Kampung Maleer ya, tepatnya di depan rumah makan Kejacomot ya. Mungkin salah satu mobil yang tidak terkendali sampai saat ini masih dalam keadaan penyelidikan daripada unit laka lantas ya. Kedua kendaraan ini dievakuasi petugas ke unit Gakum Satlantas Polres Garut untuk kepentingan penyelidikan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi kita lanjut pemirsa, dari seorang oknum juru parkir yang diduga mencuri HP milik pelayan warung kopi di Jalan Halat Medan, Sumatera Utara. Agar tidak terlihat kamera pengawas, pelaku menutupi seluruh tubuhnya menggunakan sarung. Aksi pencurian yang dilakukan oknum jukir berinisial DS terekam kamera CCTV yang terpasang di area warkop tempat korban bekerja sebagai pelayan di Jalan Halat Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman ini, pelaku yang merupakan juru parkir di depan warung Aceh ini terlihat masuk ke dalam warung. Agar wajahnya tidak tertangkap CCTV, pelaku sengaja menutupi sekujur tubuhnya dengan kain sarung. Memanfaatkan kondisi warung yang sepi dan tidurnya korban, pelaku dengan leluasa mencari barang berharga dan mengambil ponsel di atas meja lalu membawanya. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin Rabu sore mengatakan pelaku merupakan juru parkir di depan warung Aceh tempat korban bekerja. Pelaku masuk ke dalam warung dengan menutupi wajahnya dengan kain sarung agar tidak tertangkap kamera pengawas. Setelah sebulan aksi pencurian dilaporkan, petugas akhirnya berhasil menangkap pelaku. Korban sebagai karyawan di salah satu warkop di Jalan Halat. Kemudian pada saat itu korban sedang tertidur. Kemudian pada sekitar kurang lebih pukul 05.00 tersangka mengambil HP korban, di mana kita kurang lebih 1 bulan dapat berhasil mengamankan tersangka, di mana tersangka tersebut berhasil kita identifikasi berdasarkan dari rekaman CCTV yang berada di warkop tersebut, di mana tersangka bekerja sebagai tukang parkir di warkop tersebut, dan di mana tersangka menggunakan sarung untuk mengelabui agar tidak terlihat. Tetapi pada saat melakukan aksinya, salah satu masyarakat berhasil mengenai wajah tersangka. Kepada petugas, tersangka mengaku ponsel dijual seharga Rp600.000. Uang hasil penjualan ponsel digunakan tersangka untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang, karena pendapatan sebagai juru parkir tidak mencukupi kebutuhan ekonominya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polsek Sekampung Udik meringkus seorang buronan kasus pembegalan sadis di Kabupaten Lampung Timur. Pelaku yang tega menganiaya korbannya hingga cacat permanen ditangkap setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran di area perkebunan. Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik penangkapan pelaku pencurian dengan kekerasan berinisial AK. Pelaku tak berkutik usai dikepung petugas di tengah perkebunan singkong warga di Kecamatan Sekampung Udik. Penangkapan berlangsung cukup dramatis lantaran pelaku sempat berusaha melarikan diri. Siram deh. Penyelidikan mengungkap pada September 2025 lalu, pelaku membacok punggung dan jari seorang petani hingga putus, sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor korban. Jadi di Wilkum kami, yaitu Wilkum Kecamatan Sekampung Udik, pelaku melakukan pembegalan atau pencurian dan kekerasan dengan cara menyerang korban hingga terputus jarinya dan melukai korban di punggung. Lalu kabur membawa kendaraan. Berdasarkan pemeriksaan sementara, untuk pelaku merupakan residivis dan diduga telah beberapa kali melakukan aksi pencurian dan pencurian dengan kekerasan. Kemudian kami masih dalam pengembangan penyidik. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolsek Sekampung Udik guna pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari aksi pencurian dengan kekerasan atau curas yang sempat viral di media sosial terhadap 2 ASN akhirnya diungkap jajaran Polsek Merapi Barat,
Polres Lahat, Sumatera Selatan. Pemirsa, pelaku ditangkap kurang dari 1 jam usai melakukan penodongan di Simpang 4 PT Bau, Desa Negeri Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Seorang pria berinisial DRS warga Kota Palembang ditangkap kurang dari 1 jam setelah melakukan aksi penodongan di Simpang 4 PT Bau, Desa Negeri Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kapolsek Merapi Barat, Ibtu Chandra Kirana mengatakan peristiwa bermula ketika pelaku lebih dulu mencuri sepeda motor Honda Beat Street warna biru yang terparkir di depan rumah korban, Arsal Effendi, di Desa Lubuk Betung, Kecamatan Merapi Selatan. Saat melintas di simpang Jalan PT Bau, pelaku melihat korban lain, Elpia, seorang guru yang tengah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih. Pelaku kemudian menghentikan korban dan menodongkan senjata tajam jenis parang. Dalam kondisi terancam, korban tidak mampu melawan dan pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban. Aksi ini memicu kepanikan warga dan cepat menyebar di media sosial. Petugas dan warga melakukan pengejaran dan memblokade sejumlah titik di jalur lintas Muara Enim Lahat. Di Simpang Servo, anggota mendapati seseorang dengan ciri-ciri sesuai laporan, mengenakan topi putih dan jaket coklat, mengendarai Honda Scoopy putih dengan nomor polisi BG 4050 EAW milik korban. Saat hendak dihentikan, pelaku berusaha kabur dengan memutar arah. Pengejaran itu berlanjut hingga akhirnya pelaku ditangkap dan ditemukan bersembunyi di Desa Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur. Curanmor yang di Merapi Barat itu seperti apa, Bang? Baik, dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Jadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 itu di Simpang PT Bau di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, itu telah terjadi pencurian dengan kekerasan, yang mana korbannya adalah seorang ibu-ibu dan seorang guru. Korban itu pada saat melintas itu diancam oleh seorang pelaku inisial D menggunakan sepeda motor, dan pada saat itu ini kejadiannya sempat viral di media sosial, dan akhirnya kendaraan korban yaitu motor Scoopy itu berhasil dilarikan oleh pelaku, namun dengan kecekatan dan kesigapan dari Polres Lahat dan Polsek Merapi, pelaku pada hari itu juga berhasil diamankan dan ditangkap di daerah Lahat juga. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 2 unit sepeda motor yaitu Honda Scoopy putih BG 4050 EAW dan Honda Beat Street BG 2103 EAF. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 479 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara. Dari Lahat, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kulon Progo yang berhasil mengevakuasi ular hijau yang bersembunyi di salah satu warung mie ayam di Desa Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Ular sepanjang 2 meter ini sempat dikejar warga hingga bersembunyi di bawah rak kompor warung. Ular hijau jenis bajing dengan panjang 2 meter ini akhirnya ditangkap petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kulon Progo setelah kedapatan berkeliaran di sekitar perkarangan dan bersembunyi di warung mie ayam setelah dikejar warga di Desa Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Ular dengan nama latin Gonyosoma oxycephalum keluar dari gorong-gorong di sekitar rumah warga. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi ular ini karena kondisi dapur warung mie ayam yang sempit dan gelap. Ular ini ditangkap karena khawatir akan masuk ke rumah dan membahayakan warga. Temunya seperti apa? Keluar dari selokan itu loh. Jadi keluar terus ada kucing ngejar-ngejar. Nah, saya lihat pas kebetulan buka pintu loh sama istri saya itu, langsung saya keluar kejar. Saya pakai bilah, cuman udah keburu masuk ke warung. Ya itu viper viper garap lah kan, kayak itu jenisnya namanya macam-macam, cuma kalau dari corak warna itu kan hampir sama menyerupai, tapi itu juga kategorinya ular berbisa tinggi lah. Panjangnya kurang lebih 1 meter lebih, bisa 1 meter lebih. Gonyosoma yang ular hijau berekor silver atau coklat, itu jenis yang tidak berbisa. 2 meter. Tadi itu ada telepon ke
Mapolda Wates untuk mengevakuasi ular di warung mie ayam. Untuk yang dua rumah takut terus telepon damkar. Akhirnya bisa dievakuasi. Akhirnya bisa dievakuasi. Usai ditangkap, ular hijau ini dievakuasi petugas ke Markas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Rencananya ular ini akan diserahkan ke BKSDA Yogyakarta untuk dilepas liarkan. Warga yang menemukan satwa berbahaya agar segera melaporkan ke petugas agar tidak membahayakan keselamatan warga. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, barang bekas di dalam hunian menjadi salah satu tempat yang disukai ular. Untuk menghindari resiko terjadinya teror ular di dalam hunian, perlu kewaspadaan dan juga pencegahan. Berikut beberapa tips agar ular tidak masuk dan bersarang di dalam hunian. Pemirsa, tips yang pertama, hindari menumpukan barang-barang bekas seperti kardus maupun kayu di area halaman karena tempat lembab dan juga gelap ini sangat disukai ular untuk bersarang. Tips kedua, pastikan rumah Anda bebas dari tikus karena tikus merupakan sumber makanan utama yang dapat memancing ular masuk ke dalam hunian. Serta tips yang ketiga, pemirsa, tutup rapat serta celah pada saluran air, ventilasi maupun lubang di bawah pintu yang menggunakan kawat, kasa atau penghalang lain agar ular tidak dapat melintas. Tips yang keempat, gunakan cairan dengan bau menyengat seperti karbol atau pembersih lantai saat membersihkan area rumah, karena ular tidak menyukai aroma kimia yang tajam. Tips yang kelima, pemirsa, potong rumput yang semak di area halaman secara berkala agar tidak menjadi tempat persembunyian. Pemirsa, demikian beberapa tips agar hunian tidak dimasuki dan juga menjadi tempat bersarang ular. Ingat, budaya hidup bersih dan juga rapi adalah kunci untuk menjaga keamanan dan keselamatan keluarga dari ancaman ular yang bersarang di dalam hunian. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Deo Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.